Halo teman-teman setia desir waktu. Gimana puasanya? Semangat terus ya karena sebentar lagi lebaran nih. Nah kali ini Karin akan membagikan kisah nyata terkait reuni atau halal bihalal setelah lebaran yang sangat menginspirasi. Cerita ini berjudul Kaya Raya Tanpa Suara. Semenarik apa kisahnya? Oke, mari kita mulai. Joko lahir di sebuah desa kecil di pinggir kota, di mana sawah dan kerbau adalah pemandangan sehari-hari. Ia adalah anak tunggal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, dan ibunya menjual sayuran di pasar. Ketika ia berhasil masuk SMA favorit di kota berkat beasiswa prestasi, itu adalah kebanggaan besar bagi keluarganya, tapi juga awal dari perjalanan yang penuh luka. Joko masih ingat hari pertamanya di sekolah itu, mengenakan seragam bekas kakak sepupu yang warnanya sudah pudar, dengan tas kain usang pemberian tetangga. Ia melangkah masuk ke gerbang sekolah dengan hati berdebar, tak tahu bahwa dunia baru ini akan mengajarkannya lebih banyak tentang hinaan daripada pelajaran di kelas. Pakaiannya selalu jadi sorotan. Seragamnya yang sedikit kekecilan dan sepatu kets tua yang solnya mulai terlepas, membuatnya menonjol di antara teman-teman yang datang dengan mobil pribadi dan sepatu bermerek. Geng anak kaya, dipimpin oleh Rudy, cowok berpostur tinggi dengan jaket impor, dan Dina, gadis cantik yang selalu membawa tas desainer, langsung menjadikannya target. Ini anak siapa sih? Kok kayak dari kampung banget? Cibir Rudy di hari kedua sekolah, disambut tawa keras teman-temannya. Joko hanya menunduk, tangannya memegang erat tali tasnya, berusaha menghilang dari perhatian. Hinaan itu tak berhenti di situ. Setiap hari di kantin adalah ujian. Joko selalu membawa bekal dari rumah, nasi putih dengan tempe goreng dan sambal terasi yang dibungkus daun pisang. Ia duduk sendirian di pojok, membuka bekalnya dengan hati-hati agar tak menarik perhatian. Tapi Rudy dan Dina selalu menemukan cara untuk mempermalukannya. Wah, wangi banget ya, tempe lo, Jo. Bisa nyanyi lagu desa nggak? Kata Dina suatu hari, sambil memegang hidung pura-pura jijik. Sekelompok anak lain tertawa, beberapa bahkan mengambil foto Joko dengan ponsel mereka. Joko tak pernah membalas. Ia hanya mengunyah makanannya pelan-pelan, menata piring, dan berharap waktu istirahat cepat berakhir. Di kelas, Joko adalah murid yang pendiam. Ia tak pernah mengacungkan tangan, meski tahu jawaban atas pertanyaan guru. Tapi nilai-nilainya selalu sempurna, dan itu membuat guru-guru menyukainya. Pak Hadi, guru matematika, pernah memujinya di depan kelas. Kalian harus contoh Joko, kerja kerasnya luar biasa. Alih-alih mendapat respek, pujian itu malah jadi bahan ejekan baru. Ih, anak kesayangan guru. Pasti nyanyi lagu sawah buat nyanyi Pak Hadi, sindir Rudy, dan ruangan kembali dipenuhi tawa. Joko hanya menunduk lagi, wajahnya memerah, tapi matanya mulai menyimpan sesuatu, tekad yang tak terucapkan. Di luar sekolah, Joko punya kehidupan yang jauh dari sorotan. Setiap sore, ia berjalan kaki 3 kilometer pulang ke rumah, melewati jalan berdebu dan sawah yang membentang luas. Ia membantu ayahnya di ladang, atau ibunya mengupas bawang untuk dijual esok hari. Di malam hari, di bawah lampu minyak yang temaram, karena listrik di rumahnya sering padam, ia belajar dengan tekun. Buku-buku pelajarannya penuh coretan catatan kecil, dan ia sering membaca ulang materi sampai larut malam. Hinaan teman-temannya terngiang di kepalanya, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya berbisik pada dirinya sendiri, suatu hari, aku akan buktikan. Rudy, Dina, dan teman-teman lain tak pernah tahu bahwa di balik sikap pendiamnya, Joko menyimpan luka yang dalam. Setiap ejekan tentang bajunya yang lusuh, bekalnya yang sederhana, atau aksen desanya yang kental, menggores hatinya. Tapi ia tak membenci mereka. Ia malah menjadikan hinaan itu sebagai kayu bakar untuk ambisinya. Di suatu malam yang dingin, saat angin bertiup kencang melalui celah-celah dinding bambu rumahnya, Joko menatap langit dari jendela kecil kamarnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan ubah hidupku, tanpa mereka sadari. Hari-hari di SMA berlalu dengan pola yang sama, belajar, diejek, pulang, dan bermimpi. Tapi di balik semua itu, Joko mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Ia tak punya uang, tak punya koneksi, tapi ia punya sesuatu yang tak dimiliki teman-temannya, ketahanan dan tekad. Saat upacara kelulusan tiba, ia berdiri di barisan belakang, mendengar sorak-sorai teman-temannya yang merayakan liburan ke luar negeri atau masuk universitas ternama dengan biaya orang tua. Joko hanya tersenyum kecil, memegang ijazahnya erat-erat. Ia tahu, perjalanan sejatinya baru akan dimulai. Setelah lulus SMA, Joko berhasil masuk universitas ternama di kota dengan beasiswa penuh.
sebuah pencapaian yang membuat ibu dan ayahnya meneteskan air mata bangga di dapur sederhana mereka. Ia pindah ke kota besar, membawa sebuah koper tua berisi pakaian bekas dan harapan besar. Namun, dunia kuliah yang ia bayangkan penuh dengan peluang ternyata tak jauh berbeda dari SMA. Hinaan dan ejekan masih mengintainya di setiap sudut. Joko tinggal di sebuah kos-kosan kecil di pinggir kampus, dengan dinding tipis yang bocor saat hujan dan kasur busa tua yang berderit setiap ia bergerak. Di sana, ia berbagi kamar mandi dengan 5 penghuni lain, dan sering harus antre pagi-pagi dengan ember plastik yang sudah retak. Di kampus, kesenjangan sosial semakin terlihat. Teman-temannya datang dengan mobil pribadi, mengenakan jaket branded, dan membawa laptop terbaru. Sementara Joko masih setia dengan sepatu kets usangnya dan tas kain yang sama dari SMA. Rudy, kebetulan masuk jurusan yang sama dengannya, manajemen bisnis, langsung menjadi pusat perhatian dengan gaya hidupnya yang mewah. Ia sering datang terlambat ke kelas dengan alasan macet di jalan tol, sambil memamerkan kunci mobilnya, dan teman-teman sekelas selalu terkagum-kagum. Joko, di sisi lain, duduk di baris belakang, mencatat dengan pulpen murah di buku tulis bekas yang ia dapat dari kakak tingkat. Hinaan dari Rudy tak pernah berhenti. Suatu hari, saat dosen meminta presentasi kelompok, Rudy sengaja memilih Joko sebagai asisten yang hanya boleh membawa printout dan tak boleh bicara. Di depan kelas, Rudy berkata lantang, "Joko, kapan ya lo bisa beli baju baru? Masa tiap hari cuma gitu-gitu aja?" Disambut tawa keras dari teman-teman lain. Joko hanya tersenyum tipis, menyerahkan kertas presentasi ke Rudy tanpa sepatah kata pun. Wajahnya tetap tenang, tapi di dalam dadanya, ia merasa ada bara kecil yang menyala. Bukan dendam, tapi tekad untuk membuktikan sesuatu. Untuk menambah penghasilan, Joko mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai kurir paket. Setiap sore, setelah kuliah selesai, ia mengendarai motor bututnya yang sering mogok, berkeliling kota mengantarkan barang. Teman-temannya yang tahu tentang ini malah menjadikannya bahan lelucon baru. Joko, kapan lo naik pangkat jadi bos kurir? Atau masih stuck bawa paket orang?" Sindir Rudy suatu kali di kantin kampus, sambil menunjukkan dompet kulit barunya yang penuh kartu kredit. Joko hanya mengangguk, memesan segelas teh tawar termurah, dan duduk di meja pojok sambil membaca buku pelajaran. Tawa mereka terdengar jauh di telinganya, tapi ia tak membiarkan itu mengguncang fokusnya. Di balik semua itu, Joko punya rahasia kecil yang tak diketahui siapapun. Malam hari, setelah pulang dari mengantar paket dengan badan lelah dan tangan penuh debu, ia duduk di meja kecil di kamarnya yang hanya diterangi lampu neon redup. Di sana, ia membaca buku-buku bisnis bekas yang ia pinjam dari perpustakaan kampus atau beli murah di pasar loak. Buku tentang strategi pemasaran, e-commerce, dan kisah pengusaha sukses menjadi temannya di tengah malam yang sunyi. Ia mencatat poin-poin penting di kertas bekas, membuat sketsa ide bisnis dengan tulisan tangan yang rapi. "Kalau orang lain bisa, aku juga bisa," gumamnya pada dirinya sendiri, sambil menatap langit gelap dari jendela sempit kamarnya. Hinaan teman-temannya tak pernah benar-benar berhenti. Di semester 3, saat ada acara malam keakraban kampus, Joko datang dengan kemeja sederhana yang sudah sedikit kusut. Dina, yang kini jadi teman dekat Rudy, berbisik cukup keras agar Joko mendengar, "Ya Tuhan, Joko kok nggak malu si dateng gini? Kayak orang susah banget." Teman-teman lain tertawa, dan Joko hanya berdiri di sudut, memegang segelas air putih, pura-pura tak mendengar. Tapi di dalam hatinya, ia membuat perhitungan. Setiap ejekan adalah pengingat bahwa ia harus terus maju. Ia tak pernah membalas, tak pernah marah, ia hanya menyimpan semuanya dalam diam. Saat wisuda tiba, Joko berdiri di antara ratusan mahasiswa dengan toga yang ia sewa dengan biaya minim. Rudy dan teman-temannya berfoto dengan keluarga mereka, pamer karangan bunga mahal dan rencana liburan ke luar negeri. Joko tak punya karangan bunga, hanya ibunya yang datang dengan kain kebaya sederhana, memeluknya erat dengan mata berkaca-kaca. "Kamu hebat, Nak," bisik ibunya. Joko tersenyum, memegang ijazahnya erat-erat. Di tengah sorak-sorai dan kilatan kamera, ia berjanji dalam hati, "Ini bukan akhir. Aku akan buat mereka lihat, tanpa perlu aku bilang apa-apa." Setelah wisuda, Joko tak punya waktu untuk berpesta atau berlibur seperti teman-temannya yang sibuk mengunggah foto di media sosial dengan latar pantai atau gedung pencakar langit. Dengan ijazah yang masih terlipat rapi di dalam tas kainnya, ia pulang ke kos-kosan kecilnya di pinggir kota, membawa modal awal yang sangat terbatas, Rp500.000, hasil jerih payahnya mengantar paket selama kuliah. Di kamar sempit itu, dengan dinding cat mengelupas, atap bocor yang ditambal plastik, dan bau lembab yang menyelinap dari lantai semen, ia duduk di kursi plastik reot, menatap tumpukan uang kertas lusuh itu. "Ini cuma sedikit, tapi aku harus mulai dari sini," katanya pada dirinya sendiri,
suaranya hampir tenggelam oleh derit kipas angin tua yang berputar pelan di sudut ruangan. Joko memutuskan untuk memulai bisnis kecil dengan menjual kerajinan tangan dari desa-desa terpencil. Ia teringat kampung halamannya, tempat para tetangga membuat anyaman bambu, tikar pandan, dan kain tenun dengan tangan terampil, tapi tak pernah mendapat pembeli karena terisolasi dari pasar kota. Dengan motor bututnya yang knalpotnya berasap dan ban depannya sudah botak, ia berkeliling ke desa-desa terdekat setiap akhir pekan. Ia membawa selembar buku catatan kecil dan pulpen murah untuk mencatat pesanan, lalu membeli barang-barang seperti tempat makan bambu, tas anyaman, dan kain tradisional dengan harga yang sangat rendah. "Mas Joko, ini laku nggak ya di kota? Orang sekarang kan sukanya barang plastik," tanya seorang bapak pengrajin dengan wajah penuh keriput. Joko menatapnya dengan mata berbinar. "Saya akan buat orang kota suka, Pak. Sabar ya." Ia membawa pulang barang-barang itu dalam karung besar, mengikatnya di motornya hingga hampir tak muat, lalu menyimpannya di sudut kamar kos yang sudah penuh sesak. Malam adalah waktu Joko bertransformasi menjadi pekerja keras tanpa suara. Setelah seharian bekerja serabutan, kadang jadi buruh angkut, kadang membantu tetangga kos memperbaiki genteng, ia pulang dengan badan pegal dan tangan penuh debu. Di bawah lampu neon 5 watt yang sering berkedip karena listrik tak stabil, ia duduk di lantai dengan laptop bekas yang ia beli seharga 1 juta rupiah dari teman kuliah. Layar laptop itu penuh goresan, dan tombol huruf A harus ditekan keras agar berfungsi. Dengan koneksi internet seadanya dari tetangga yang ia pinjam, ia belajar coding dari video tutorial gratis di YouTube, mengetik baris demi baris kode dengan jari-jarinya yang kaku. Ia juga belajar fotografi produk, menggunakan kain bekas ibunya sebagai latar belakang dan lampu meja tua untuk pencahayaan. Hasilnya adalah situs online pertamanya, Karya Desa, sebuah platform sederhana yang ia bangun sendiri untuk menjual kerajinan itu. "Ini langkah pertama. Harus berhasil," gumamnya sambil menggosok mata yang perih karena menatap layar terlalu lama. Bisnis kecil itu tak langsung berjalan mulus. Hari-hari awal penuh dengan keringat dan ketidakpastian. Joko bangun jam 4 pagi setiap hari, duduk di lantai dengan gunting dan lakban untuk mengemas barang dalam kardus bekas yang ia kumpulkan dari warung tetangga. Ia menulis alamat pengiriman dengan tangan, lalu mengendarai motornya ke agen pengiriman termurah di kota, seringkali harus menawar agar ongkos kirim tak memakan semua keuntungannya. Pesanan pertama hanya 2, sebuah tikar pandan dan tas bambu, dengan untung bersih Rp20.000. Tapi Joko tersenyum lebar saat menerima notifikasi pembayaran, duduk di tepi kasur sambil memegang ponsel jadulnya yang layarnya sudah retak. "Kecil, tapi ini awal," bisiknya pada dirinya sendiri, lalu langsung mencatat ide untuk menambah stok. Dalam 2 tahun, bisnisnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Joko tak lagi hanya menjual di dalam negeri. Ia mulai mengekspor produk ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Awalnya, ia bertemu seorang pedagang kecil di pameran UMKM lokal, seorang pria tua bernama Pak Yanto yang kebetulan punya koneksi dengan pembeli luar negeri. "Produkmu bagus, Nak, tapi kamu harus punya izin ekspor," kata Pak Yanto sambil menyeruput teh pahit. Joko mengangguk, lalu menghabiskan malam-malam berikutnya membaca peraturan ekspor di perpustakaan kota, mencatat detail di buku tulis bekas dengan tulisan tangan yang rapi. Dengan hemat dan penuh perhitungan, ia mengurus dokumen sendiri, berjalan kaki ke kantor dinas karena tak mampu bayar calo. Ketika pesanan pertama ke luar negeri, 50 tikar anyaman, berhasil dikirim, ia berdiri di pelabuhan kecil kota itu, menatap kapal yang membawa barangnya dengan mata berkaca-kaca. "Ini baru permulaan," katanya dalam hati. Di awal-awal bisnisnya, Joko tak punya karyawan. Semua ia lakukan sendiri dengan tangan dan tenaganya yang terbatas. Ia yang mencari stok ke desa, mengemas barang, mengurus pengiriman, hingga menjawab pertanyaan pelanggan lewat pesan singkat di ponselnya yang sering mati karena kehabisan baterai. Setiap malam, ia mengendarai motor bututnya ke pelabuhan kecil untuk menyerahkan paket ke agen kargo, seringkali pulang saat hujan deras membasahi bajunya yang sudah lusuh. "Cape, tapi aku nggak boleh berhenti," gumamnya sambil mengelap wajahnya dengan lengan baju. Di kamar kosnya yang pengap, ia menghitung keuntungan kecil-kecilan di buku catatan, lalu menginvestasikan semuanya kembali untuk membeli stok baru. Tak ada yang tahu perjuangan ini, tak ada teman kuliah, tak ada tetangga, bahkan ibunya di kampung hanya tahu Joko bekerja di kota. Ketekunan Joko akhirnya membuahkan hasil besar. Dalam 5 tahun, bisnisnya meledak menjadi perusahaan ekspor-impor terbesar di kota itu, mengirim ratusan kontainer kerajinan tangan ke berbagai negara setiap tahunnya. Dari kamar kos kecil, ia pindah ke kantor sederhana di pinggir kota yang ia beli dengan uang tunai, tapi ia tetap tak mengubah gaya hidupnya. Motor bututnya masih ia pakai, bajunya tetap sederhana, dan ia tak pernah membanggakan diri. Teman-temannya dari SMA dan kuliah tak pernah mendengar kabar tentang kesuksesannya,
karena Joko memilih diam. Di balik layar, ia membangun kerajaan bisnis dengan keringat dan ketekunan, menyimpan rahasia besar yang suatu hari akan mengguncang semua orang yang pernah meremehkannya. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Joko. Bangun sebelum subuh, sholat di sudut kamarnya yang sederhana, lalu duduk di meja kecil dengan secangkir kopi hitam murah sambil memeriksa laporan bisnisnya di laptop baru. Satu-satunya barang mewah yang ia izinkan untuk dirinya sendiri. Di tengah kesibukan mengecek pesanan ekspor ke Jepang, sebuah pesan masuk ke ponsel jadulnya yang layarnya sudah retak. Reuni SMA sekaligus halal bihalal, 15 Mei 2025, Hotel Grand Majesty. Jangan lupa datang ya, teman lama, tulis panitia di grup WhatsApp alumni yang jarang ia buka. Joko menatap pesan itu lama, jarinya berhenti di atas layar. Gambar hotel mewah itu muncul di benaknya, kontras dengan hidupnya yang masih sederhana, meski ia kini mengendalikan perusahaan ekspor-impor terbesar di kota. Joko ragu untuk datang. Ia tahu reuni itu akan membawanya kembali ke masa lalu yang ingin ia lupakan. Ejekan Rudi tentang bajunya yang lusuh, cemoohan Dina tentang bekal tempenya, dan tawa teman-teman yang menggema di kantin SMA. Ia membayangkan wajah-wajah mereka, kini mungkin sudah dewasa tapi tetap dengan nada sinis yang sama. Mereka pasti masih nganggap aku orang miskin, gumamnya sambil menatap cermin kecil di dinding, melihat bayangan dirinya yang biasa saja. Rambut pendek acak-acakan, kemeja polos yang sedikit kusut, dan celana jeans tua yang sudah pudar warnanya. Tapi di balik keraguan itu, ada rasa penasaran yang menggelitik. Apa yang udah mereka capai? Apa mereka masih sama seperti dulu? Pikirnya, dan akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Pagi sebelum reuni, Joko berdiri di depan lemari kayu sederhananya yang hanya berisi beberapa potong pakaian. Ia mengambil kemeja putih lusuh yang ia pakai sehari-hari, lengannya sudah sedikit berjumbai karena sering dicuci, dan celana jeans tua yang sudah ia kenakan bertahun-tahun. Ia sengaja tak membeli baju baru, meski dompetnya kini bisa membeli apa saja. Biar mereka lihat aku apa adanya, katanya pada dirinya sendiri, sambil menggosok sepatu kets usangnya dengan kain bekas agar sedikit lebih bersih. Ia tak ingin pamer, tak ingin berubah hanya untuk reuni itu. Di dalam hatinya, ia merasa cukup dengan apa yang ia capai, meski tak ada yang tahu. Tanggal 15 Mei tiba, dan Joko mengendarai motor bututnya menuju Hotel Grand Majesty, sebuah gedung megah dengan menara kaca yang berkilau di bawah matahari sore. Angin bertiup kencang menerpa wajahnya, membawa debu jalanan yang menempel di kemejanya. Ia parkir motornya di sudut parkiran yang penuh mobil-mobil mewah, SUV hitam mengilap, sedan sport dengan velg chrome, dan bahkan sebuah limusin kecil yang tampak mencolok. Joko melirik motornya yang knalpotnya sedikit bengkok, tersenyum kecil, lalu melangkah menuju pintu masuk dengan tas kecil di pundaknya, berisi dompet tua dan undangan yang sudah sedikit lecek. Di pintu masuk, ia dihadang oleh dua satpam berjas hitam yang menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan curiga. "Mau kemana, Mas?" tanya salah satu satpam dengan nada tegas. Tangannya sudah siap menghalangi. Joko menunduk sebentar, merogoh tasnya dengan tenang, lalu menunjukkan undangan yang ia print dari email. "Saya ke reuni SMA, Pak," jawabnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara musik jazz yang mengalir dari lobi hotel. Satpam itu mengerutkan kening, memeriksa undangan itu beberapa detik lebih lama dari yang diperlukan, lalu mengangguk dengan enggan. "Masuk lelet jalannya ya, jangan lari-lari," ucapnya, dan Joko hanya mengangguk sopan, melangkah masuk dengan langkah pasti. Lobi hotel itu seperti dunia lain baginya. Lantai marmer mengkilap memantulkan bayangan lampu kristal besar yang bergoyang pelan di langit-langit. Aroma parfum mahal dan kopi espresso menyelinap di udara, bercampur dengan suara tawa dan obrolan tamu-tamu yang berpakaian rapi. Joko berjalan melewati meja resepsionis, merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. Ia mendengar suara teman-teman lamanya dari kejauhan, tawa yang familiar tapi terasa asing setelah bertahun-tahun. Jantungnya berdetak lebih kencang, tapi wajahnya tetap tenang. "Aku nggak akan takut lagi," bisiknya dalam hati, menguatkan diri untuk apa yang akan ia hadapi. Saat sampai di ballroom tempat reuni diadakan, Joko berhenti sejenak di depan pintu besar berukir emas. Ia mengambil napas dalam-dalam, merapikan kemejanya dengan tangan, lalu mendorong pintu itu perlahan. Cahaya terang menyelinap keluar, membawa serta suara sorak-sorai dan aroma makanan mewah yang menggoda. Joko melangkah masuk, masih dengan senyum kecil di wajahnya, tak tahu bahwa malam itu akan menjadi panggung pembuktian yang tak pernah ia rencanakan. Di dalam, teman-teman lamanya menunggu, dan bersama mereka, ejekan lama yang akan segera berubah menjadi keheningan penuh keheranan. Joko melangkah masuk ke dalam ballroom Hotel Grand Majesty, dan seketika aroma parfum mahal bercampur bau hidangan lelet seperti sate lilit dan rendang menyambutnya. Cahaya lampu kristal besar di langit-langit memantul di lantai marmer yang licin,
menciptakan suasana mewah yang kontras dengan kemeja lusuh dan sepatu kets tua yang ia kenakan. Di sekitarnya, teman-teman lamanya dari SMA sudah berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mengenakan jas mahal, gaun berkilau, dan perhiasan yang berkedip di bawah lampu. Musik instrumental lembut mengalun dari sudut ruangan, tapi suara tawa dan obrolan keras teman-temannya langsung menarik perhatiannya. Ia berdiri di ambang pintu sejenak, mengamati wajah-wajah yang dulu begitu akrab namun kini terasa asing, sebelum akhirnya seseorang melihatnya. Joko, masih hidup ya lo? Teriak seorang pria bertubuh tambun dengan kacamata mahal, Bima, teman sekelas yang dulu ikut-ikutan mengejeknya. Tawa kecil menggema, dan Joko hanya mengangguk sopan, melangkah masuk dengan tangan di saku. Rudi, yang kini berdiri di tengah ruangan seperti raja kecil, langsung jadi pusat perhatian. Ia mengenakan jas abu-abu mengilap dengan dasi merah menyala, rambutnya disisir rapi dengan gel, dan sebuah jam tangan emas berkilau di pergelangan tangannya. Joko, bro, gua kira lo udah hilang di telan bumi, katanya dengan nada sinis sambil memutar-mutar jam tangannya agar semua orang melihat. Ia mendekati Joko, menepuk pundaknya sedikit terlalu keras, lalu melirik penampilannya dari atas ke bawah. Masih sama aja ya, bro, baju lo kayak dari zaman SMA. Kapan lo upgrade hidup? Ucapnya, disambut tawa keras dari teman-teman di sekitarnya. Joko hanya tersenyum tipis, mengangguk lagi, dan berjalan menuju meja minuman di sudut, merasa puluhan pasang mata mengikutinya dengan campuran rasa ingin tahu dan jijik. Dina, yang kini mengenakan gaun hitam ketat bertabur payet dan sepatu hak tinggi yang mengkliklak di lantai, tak mau ketinggalan. Ia berdiri di dekat meja prasmanan, memegang segelas anggur merah, dan berbisik cukup keras agar Joko mendengar. Masih kurir ya, Jo? Kapan lo naik level jadi bos? Atau masih bawa paket pakai motor butut itu? Nada bicaranya penuh ejekan, dan teman-teman di sekitarnya langsung tertawa, beberapa bahkan menutup mulut pura-pura menahan geli. Joko, yang baru saja mengambil segelas teh hangat dari meja minuman, hanya menoleh sekilas ke arah Dina, lalu mengangguk kecil. Ia tak membalas, hanya menyeruput tehnya pelan-pelan, merasakan kehangatan cairan itu menenangkan tenggorokannya yang tiba-tiba terasa kering. Di dalam hatinya, ia tahu mereka salah, tapi ia memilih diam, seperti biasa. Joko akhirnya duduk di kursi plastik di sudut ruangan, jauh dari kerumunan yang sibuk mengobrol tentang karir dan liburan mereka. Dari sana, ia bisa melihat semuanya. Rudi yang pamer foto mobil barunya di ponsel, Dina yang cerita tentang perjalanan ke Paris, dan teman-teman lain yang saling membanggakan jabatan mereka di perusahaan besar. Joko hanya memegang gelas tehnya, menatap ke lantai, dan mendengarkan tanpa ikut campur. Sesekali, ia mendengar bisikan seperti, Joko kok dateng sih? Dia kan gak pantas di sini, atau, lihat tuh bajunya, kayak tukang parkir. Tapi wajahnya tetap tenang, matanya sesekali melirik jam dinding besar di dinding, mungkin menghitung kapan ia bisa pulang tanpa terlihat kabur. Teman-temannya semakin larut dalam pameran kecil mereka. Rudi berdiri di tengah, mengangkat gelas bir sambil berteriak, gua sekarang punya 3 cabang toko elektronik. Bro, lo semua kapan nyusul? Dina menimpali, aku baru aja closing kontrak sama klien di Dubai, jet lagnya masih kerasa nih. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema, tapi Joko tak dianggap. Ia seperti hantu di ruangan itu, hadir tapi tak terlihat. Beberapa orang bahkan sengaja berjalan melewatinya tanpa menyapa, seolah ia tak layak mendapat perhatian. Joko hanya menggenggam gelasnya lebih erat, menatap bayangan dirinya di permukaan teh yang mulai dingin, dan berpikir, mereka nggak berubah. Kejadian kecil makin mempertegas ejekan mereka. Saat sesi foto bersama di panggung kecil yang dihias bunga, seseorang, entah siapa, berteriak, Joko, lo ambil fotoin kita dong. Kayaknya lo lebih pantas di belakang kamera. Tawa meledak lagi, dan Rudi langsung menyerahkan ponselnya ke Joko dengan nada bercanda. Jangan sampai buram ya, bro. Lo kan ahli bawa barang, bukan motret. Joko mengambil ponsel itu tanpa protes, berdiri di depan panggung, dan mengambil beberapa foto dengan tangan yang stabil. Tapi saat foto-foto itu selesai, beberapa teman mengunggahnya ke media sosial dengan caption seperti, reuni SMA bareng Joko si kurir legend, atau, throwback ke zaman Joko bawa tempe. Joko melihat unggahan itu dari ponselnya sendiri saat kembali ke kursinya, tapi ia tak bereaksi, hanya mematikan layar dan kembali menyeruput tehnya. Di dalam hati, Joko merasa campuran antara geli dan lelah. Ia tahu mereka salah menilainya, tahu bahwa hidupnya kini jauh di atas apa yang mereka bayangkan. Tapi ia tak merasa perlu membuktikan apa-apa, belum saat itu. Ia duduk di sudut, menatap kerumunan dengan mata tenang, mendengarkan ejekan yang terasa seperti gema dari masa SMA. Biarin mereka ketawa, pikirnya, nanti juga mereka tahu. Joko tetap diam,
seperti bayangan yang tak pernah bergerak, menunggu waktu yang tepat. Atau mungkin, menunggu sesuatu yang tak ia rencanakan sama sekali. Di luar dugaan, malam itu akan segera berubah, dan ejekan mereka akan menjadi penutup dari cerita lama yang sudah ia tinggalkan. Reuni masih berlangsung dengan hingar-bingar yang sama di ballroom Hotel Grand Majesty. Joko tetap duduk di sudut, memegang gelas teh yang sudah dingin, menyaksikan teman-temannya larut dalam tawa dan pameran kecil mereka. Cahaya lampu kristal memantul di gelas-gelas anggur yang diangkat tinggi, dan aroma makanan mewah seperti ayam panggang madu dan kue tar coklat mengisi udara. Rudy baru saja selesai menceritakan kisah heroik tentang bagaimana ia menutup deal besar dengan klien di Jakarta, sementara Dina sibuk memamerkan foto liburannya di Instagram dengan filter mewah. Joko hanya menatap lantai, sesekali melirik jam dinding besar yang menunjukkan pukul 20.30, berpikir kapan ia bisa pulang tanpa terlihat menghindar. Tapi tiba-tiba, suasana berubah ketika pintu ballroom terbuka dengan suara berderit pelan, dan seorang pria berjas rapi melangkah masuk. Pria itu adalah Pak Budi, seorang pengusaha terkenal di kota yang wajahnya sering muncul di koran lokal dan acara televisi bisnis. Ia mengenakan jas hitam yang dipotong sempurna, kemeja putih bersih, dan sepatu kulit mengilap yang mengeluarkan bunyi klik-klak di lantai marmer. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, dan sorot matanya tajam namun hangat. Ia membawa sebuah map kulit coklat di tangan kirinya, dan sebuah pena emas berkilau di saku jasnya. Ruangan yang tadinya ramai perlahan senyap, semua mata tertuju padanya. "Permen apa yang dibenci teman?" tanya Rudy setengah bercanda, mencoba mencairkan suasana, tapi tak ada yang tertawa, semua terlalu terkejut dengan kehadiran tamu tak terduga ini. Pak Budi tak menghiraukan kerumunan, matanya menyapu ruangan seolah mencari seseorang. Dengan langkah mantap, Pak Budi berjalan melewati meja-meja yang penuh hidangan, langsung menuju sudut tempat Joko duduk. Joko sendiri tak menyadari apa yang terjadi sampai bayangan pria itu jatuh di atas meja kecilnya. Ia mendongak, dan wajahnya sedikit mengerut bingung saat melihat Pak Budi tersenyum padanya. "Pak Joko, selamat malam," sapa Pak Budi dengan suara yang dalam dan penuh hormat, lalu mengulurkan tangan untuk bersalaman. Joko bangkit perlahan, agak kikuk, dan menerima jabat tangan itu dengan tangannya yang sedikit gemetar. "Pak Budi, ngapain kesini?" tanyanya pelan, hampir seperti bisik, tapi suaranya tenggelam oleh keheningan ruangan yang tiba-tiba mencekam. Semua mata kini beralih ke Joko, dan bisik-bisik mulai terdengar. "Pak Joko, siapa itu?" Tanpa menunggu lama, Pak Budi menepuk pundak Joko dengan ramah, lalu berbicara cukup keras agar semua mendengar. "Maaf mengganggu acara Anda semua. Saya cuma mau minta tanda tangan Pak Joko buat kontrak besar yang harus selesai malam ini. Bisnis nggak bisa nunggu, kan?" katanya sambil tersenyum lebar, menunjukkan map kulit di tangannya. Ruangan yang tadi hening kini dipenuhi suara desisan dan bisikan bingung. Rudy, yang masih memegang gelas birnya, tertawa kecil dengan nada gugup. "Hah? Pak Joko? Bercanda kali, Pak. Ini Joko si kurir loh." Dina ikut menimpali, "Iya, Pak. Salah orang kali." Tapi Pak Budi hanya mengangguk santai, matanya tetap tertuju pada Joko. "Oh, saya nggak salah orang. Pak Joko ini bos saya," jawabnya tenang, dan tawa Rudy langsung terhenti, gelasnya hampir jatuh dari tangan. Joko sendiri terlihat tak nyaman dengan perhatian mendadak itu. Ia menunduk sebentar, menggosok lehernya dengan tangan, lalu berkata pelan, "Pak, di luar aja ya, nggak enak sama teman-teman." Pak Budi mengangguk. "Tentu, Pak, ayo." Keduanya berjalan menuju pintu, Joko dengan langkah biasa dan Pak Budi dengan aura penuh wibawa. Tapi sebelum mereka keluar, Pak Budi berbalik sejenak, menatap kerumunan dengan senyum tipis. "Oh iya, selamat reuni ya. Seneng lihat kalian semua masih kompak. Pak Joko sering cerita soal kalian," katanya, dan pintu pun tertutup di belakang mereka. Ruangan kembali hening, tapi kali ini penuh dengan ekspresi bingung, malu, dan tak percaya. Di luar ballroom, di lorong hotel yang sepi dengan karpet merah tebal, Joko dan Pak Budi berhenti sejenak. "Maaf ya, Pak, tiba-tiba masuk gitu. Tapi kontrak ini emang urgent, sama klien Jepang," kata Pak Budi sambil membuka map itu, menunjukkan dokumen tebal dengan logo perusahaan besar. Joko mengangguk, mengambil pena dari saku kemejanya, bukan pena emas, tapi pulpen murah yang ia bawa sehari-hari, dan menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sedikit gemetar. "Nggak apa-apa, Pak. Tapi lain kali telepon aja, nggak usah datang langsung," jawabnya sambil tersenyum kecil, dan Pak Budi tertawa ringan. "Noted, Pak. Tapi seru juga lihat ekspresi mereka tadi," balasnya, dan Joko hanya menggeleng pelan, tak tahu harus bilang apa. Saat mereka kembali masuk ke ballroom beberapa menit kemudian,
suasana sudah berubah drastis. Teman-teman Joko yang tadi tertawa dan mengejek kini saling pandang dengan wajah pucat atau pura-pura sibuk dengan ponsel mereka. Rudi berdiri kaku di tengah. Matanya menatap Joko dengan campuran takjub dan tak percaya. Sementara Dina menunduk, gelas anggurnya diletakkan di meja dengan tangan gemetar. Joko hanya kembali ke kursinya di sudut, memegang gelas tehnya lagi, dan Pak Budi berdiri di sampingnya, masih memegang map itu. Ruangan itu kini penuh dengan pertanyaan tak terucap, dan untuk pertama kalinya malam itu, Joko merasa sedikit lega, bukan karena pamer, tapi karena kebenaran mulai terlihat, meski ia tak pernah memintanya. Ballroom Hotel Grand Majesty masih terasa tegang setelah kepergian sementara Joko dan Pak Budi ke lorong hotel. Cahaya lampu kristal yang tadi memantulkan kilauan mewah kini terasa seperti sorotan tajam bagi teman-teman Joko yang duduk dengan wajah penuh kebingungan. Musik instrumental yang lembut masih mengalun, tapi tak ada lagi tawa keras atau obrolan pamer yang riuh seperti sebelumnya. Rudi berdiri kaku di tengah ruangan, tangannya memainkan gelas bir yang sudah kosong, sementara Dina duduk di kursi terdekat, menatap ponselnya tanpa benar-benar membaca apapun. Ketika pintu ballroom kembali terbuka dan Joko masuk bersama Pak Budi, semua mata tertuju pada mereka. Joko melangkah pelan dengan kemeja lusuhnya, membawa gelas teh yang sama, sementara Pak Budi mengikuti dengan map kulit dan laptop kecil yang ia ambil dari asistennya di luar. Pak Budi tak membuang waktu. Ia berjalan ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal besar, dan membuka laptopnya dengan gerakan cepat namun elegan. "Baiklah, teman-teman Joko, maaf ya kalau saya ganggu reuni kalian lagi," katanya dengan suara yang penuh wibawa, lalu menoleh ke Joko yang masih berdiri di sudut. "Tapi karena saya udah di sini, sekalian saya jelasin biar nggak ada yang bingung. Pak Joko ini bukan cuma teman saya, dia pemilik perusahaan ekspor terbesar di kota ini." Ia membuka layar laptop, menunjukkan logo perusahaan, Karya Desa, yang kini sudah dikenal di kalangan pengusaha, dengan tulisan PT Karya Desa Internasional dalam font tebal. Ruangan langsung dipenuhi bisik-bisik, dan beberapa orang mencondongkan tubuh ke depan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pak Budi melanjutkan dengan nada santai tapi tegas. "Tanpa Pak Joko, bisnis saya nggak akan sebesar ini. Dia yang mulai dari nol, bikin jaringan ekspor kerajinan tangan ke lebih dari 20 negara. Kalian tahu nggak? Tahun lalu kita kirim 500 kontainer ke Jepang, Amerika, sama Eropa. Itu semua karena visi dia." Ia menekan tombol di laptop, dan layar menampilkan foto-foto. Gudang besar penuh anyaman bambu dan kain tenun, kapal kargo di pelabuhan dengan logo perusahaan, dan Joko, mengenakan kemeja sederhana, berdiri di depan truk kontainer sambil tersenyum kecil. "Ini dia, orangnya," tambah Pak Budi sambil menunjuk Joko, dan kali ini ruangan benar-benar hening, hanya suara napas tertahan yang terdengar. Keheningan itu pecah menjadi bisik-bisik penuh keheranan. "Joko? Beneran?" gumam Bima, yang tadi mengejek Joko di awal reuni, wajahnya memucat. Dina menjatuhkan gelas anggurnya ke meja dengan bunyi keras, anggur merah tumpah ke gaun mahalnya, tapi ia tak peduli, matanya terpaku pada layar. Rudi, yang tadi paling lantang mengejek, kini memandang Joko dengan mulut terbuka, tangannya mencengkram gelas bir kosong seolah itu satu-satunya yang menahannya dari rasa malu. Beberapa teman lain mulai mengeluarkan ponsel, mencari nama, Karya Desa, di Google, dan wajah mereka berubah saat membaca artikel tentang perusahaan yang ternyata bernilai miliaran rupiah. "Ini beneran Joko yang dulu bawa tempe ke kantin?" bisik seorang wanita ke teman di sebelahnya, suaranya penuh takjub. Joko sendiri tak banyak bicara. Ia berdiri di sudut, memegang gelas tehnya yang sudah hampir habis, menatap lantai dengan wajah tenang. Ketika Pak Budi menoleh padanya dan bertanya, "Mau nambahin apa, Pak?" Joko hanya menggeleng pelan. "Udah cukup, Pak. Terima kasih," jawabnya pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah bisik-bisik ruangan. Tapi ketenangannya justru membuat teman-temannya semakin gelisah. Mereka yang tadi tertawa kini saling pandang, beberapa menunduk malu, sementara yang lain pura-pura sibuk dengan piring makanan di depan mereka. Joko tak menambahkan apapun, ia tak perlu membela diri atau pamer seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Pak Budi tak berhenti di situ. Ia menunjukkan satu foto terakhir di layar. Joko sedang menandatangani kontrak dengan delegasi bisnis Jepang di sebuah ruang rapat modern, dikelilingi orang-orang berjas mahal. "Ini proyek terbaru kita, senilai 50 miliar rupiah. Dan ini," katanya sambil menunjuk dokumen di map kulit yang baru saja ditandatangani Joko, "kontrak yang barusan Pak Joko teken di luar tadi. Makanya saya buru-buru ke sini." Ia menutup laptop dengan senyum lebar, lalu menatap kerumunan. "Jadi, kalau ada yang bilang Pak Joko cuma kurir, mungkin kalian perlu update info," tambahnya dengan nada sedikit bercanda, tapi cukup untuk membuat wajah Rudi memerah dan Dina menunduk lebih dalam. Ruangan itu kini penuh dengan rasa takjub dan penyesalan yang tak terucapkan.
Joko tetap berdiri di sudut, menatap teman-temannya dengan mata yang sama seperti dulu, tenang, sederhana, dan tak menghakimi. Ia tak merasa perlu mengatakan apapun. Kebenaran yang terungkap lewat Pak Budi sudah cukup bicara untuknya. Di dalam hatinya, ia merasa lega, bukan karena bisa membungkam ejekan mereka, tapi karena ia tahu perjalanan panjangnya dari kamar kos kecil ke puncak kesuksesan tak sia-sia. Malam itu, tanpa sepatah kata pun darinya, teman-temannya akhirnya melihat Joko yang sebenarnya, pria yang kaya raya tanpa suara. Ballroom Hotel Grand Majesty yang tadinya dipenuhi keheningan kini mulai bergolak dengan suasana canggung yang tak bisa disembunyikan. Lampu kristal masih berkilau di langit-langit, tapi cahayanya tak lagi terasa hangat, malah seperti menyinari wajah-wajah penuh rasa malu dan kebingungan. Pak Budi sudah menutup laptopnya dan kembali berdiri di samping Joko, yang tetap duduk di sudut dengan gelas teh kosong di tangan. Aroma makanan mewah di meja prasmanan masih menggoda, tapi tak ada yang bergerak untuk mengambil. Semua terlalu sibuk mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Kebenaran tentang Joko, pria yang mereka ejek selama bertahun-tahun, kini terpampang jelas, dan ruangan itu menjadi panggung bagi reaksi yang beragam, dari penyangkalan hingga penyesalan. Rudy adalah yang pertama mencoba memecah keheningan. Ia berdiri kaku di tengah ruangan, rambutnya yang tadi disisir rapi dengan gel kini sedikit berantakan, karena ia terus mengusapnya dengan tangan gemetar. Ah, pasti bohong ini. Joko kan cuma kurir. Gua tahu banget dia dulu bawa motor butut. Katanya dengan tawa kecil yang terdengar dipaksakan, matanya melirik Pak Budi seolah mencari celah untuk membuktikan bahwa ini semua lelucon. Tapi Pak Budi hanya mengangkat bahu, lalu menunjuk map kulit di tangannya. Mau lihat kontraknya? Atau mau cek rekening perusahaan? Semuanya atas nama Pak Joko, jawabnya santai, dan Rudy langsung terdiam, wajahnya memerah. Ia menatap Joko dengan ekspresi yang bercampur antara tak percaya dan malu, lalu pura-pura sibuk menuang bir ke gelasnya meski tangannya masih bergetar. Dina tak kalah panik. Ia yang tadi menjatuhkan gelas anggur kini bangkit dari kursinya, gaun hitamnya masih basah dengan noda merah di bagian rok. Jo, kok nggak bilang sih? Kita kan teman, katanya dengan nada yang tiba-tiba manis, senyumnya dipaksakan lebar seolah ingin menghapus jejak ejekannya sebelumnya. Ia melangkah mendekati Joko, tumis sepatunya mengklik-klak di lantai marmer, dan mencoba memegang lengan Joko dengan gerakan yang terlalu akrab. Joko hanya menoleh padanya, tersenyum tipis, dan berkata pelan, "Gak apa-apa, Din. Aku biasa aja kok." Nada suaranya datar, tak ada dendam, tapi juga tak ada kehangatan, cukup untuk membuat Dina mundur perlahan. Wajahnya memerah karena gagal mencairkan suasana. Beberapa teman lain mulai bergerak mendekati Joko, seperti lebah yang tiba-tiba tertarik pada madu. Bima, yang tadi menyapa Joko dengan ejekan di awal reuni, kini tersenyum lebar sambil membawa piring kecil berisi kue. "Jo, lo keren banget. Bro, makan kue dulu. Nih, gua ambilin," katanya sambil menyodorkan piring itu, tangannya sedikit gemetar. Lalu ada Sari, teman sekelas yang dulu ikut tertawa saat Joko diejek, mendekat dengan ponsel di tangan. "Jo, nomor lo berapa? Kita ngobrol-ngobrol kapan ya? Lama nggak ketemu," ucapnya dengan nada ceria yang terdengar dibuat-buat. Joko hanya mengangguk sopan. "Nanti ya, aku catat nomor kalian," jawabnya singkat, lalu kembali menatap gelas kosongnya, tak terlalu tertarik dengan keramahan mendadak itu. Tapi tak semua teman mendekat. Di meja lain, beberapa orang duduk diam dengan wajah tertunduk, penuh penyesalan yang tak terucap. Ada Dedi, yang dulu pernah menyembunyikan tas Joko di lemari kelas sebagai lelucon, kini menatap piring makanannya tanpa selera, jarinya memainkan garpu dengan gelisah. Ada juga Mira, yang pernah mengunggah foto Joko dengan caption ejekan di media sosial, kini memegang ponselnya erat-erat, mungkin berpikir untuk menghapus semua jejak digital masa lalunya. Mereka tak berani menatap Joko, tapi sesekali melirik arahnya, mata mereka penuh dengan rasa bersalah yang terlambat muncul. "Gila, kita salah banget sama dia," bisik Dedi ke Mira, dan Mira hanya mengangguk pelan, bibirnya terkunci rapat. Joko tetap tenang di tengah semua itu. Ia duduk di kursi plastiknya, tak bergerak dari sudut, hanya mengangguk atau tersenyum kecil setiap ada yang menyapanya. Ketika Bima bertanya, "Jo, lo sekarang tinggal di mana?" "Pasti di rumah gede ya?" Joko hanya menjawab, "Di pinggir kota, biasa aja." Ketika Sari memuji, "Lo inspirasi banget, Jo, cerita dong gimana lo sukses gitu." Joko cuma bilang, "Kerja aja, gak ada yang spesial." Sikapnya yang sederhana dan tak banyak bicara malah membuat teman-temannya semakin penasaran, tapi juga semakin takut untuk bertanya lebih jauh. Mereka yang tadi meremehkannya kini merasa kecil di hadapannya, meski Joko tak pernah mengangkat dagu atau meninggikan suara. Di dalam hati, Joko merasa lega, bukan karena bisa melihat teman-temannya terdiam atau berubah sikap,
Tapi karena ia tahu perjuangannya selama ini tak sia-sia. Ia tak pernah ingin pamer, tak pernah ingin balas dendam. Tapi malam itu, ketika ejekan mereka berubah jadi keheningan dan keramahan yang canggung, ia merasa beban masa lalunya sedikit terangkat. Ia menatap Pak Budi, yang memberinya anggukan kecil seolah berkata, "Keren, Pak," dan Joko membalas dengan senyum tipis. Reuni itu, yang tadinya penuh hinaan, kini menjadi cermin bagi teman-temannya, dan Joko, tanpa suara keras, tetap menjadi pusat perhatian yang tak ia cari. Ballroom Hotel Grand Majesty mulai terasa lebih hangat meski suasana masih dipenuhi ketegangan setelah kebenaran tentang Joko terungkap. Cahaya lampu kristal di langit-langit memantulkan kilauan lembut ke meja-meja yang penuh sisa hidangan, dan aroma kopi serta kue tar coklat bercampur dengan udara malam yang masuk dari jendela yang sedikit terbuka. Pak Budi sudah melangkah ke samping, menyerahkan panggung tak resmi itu kepada Joko, yang masih duduk di sudut dengan gelas teh kosong di tangan. Teman-temannya, Rudi, Dina, Bima, Sari, Dedi, Mira, dan yang lain, duduk atau berdiri dengan ekspresi beragam. Ada yang menunduk penuh penyesalan, ada yang memandang Joko dengan rasa takjub, dan ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel untuk menyembunyikan rasa malu. Joko mengambil napas dalam-dalam, merasa saatnya bicara, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menutup babak lama dan membuka yang baru. Dengan langkah pelan, Joko bangkit dari kursi plastiknya yang berderit dan berjalan ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal yang berkilau seperti mahkota tak terucapkan. Kemeja lusuhnya bergoyang sedikit karena angin dari AC, dan sepatu kets tuanya meninggalkan jejak samar di lantai marmer mengilap. "Boleh aku bilang sesuatu?" tanyanya dengan suara rendah, hampir seperti bisik, tapi cukup jelas untuk memotong keheningan yang tegang. Pak Budi mengangguk, melangkah mundur sambil tersenyum kecil, sementara teman-temannya menoleh padanya. Rudi, yang tadi menyangkal dengan tawa gugup, kini memandang dengan mata melebar, tangannya mencengkeram gelas bir kosong. Dina, gaunnya masih basah noda anggur, menunduk tapi sesekali melirik. Joko menggosok tangan ke celana jeans tuanya, lalu mulai berbicara, suaranya pelan namun penuh kekuatan yang tak terduga. "Dulu, waktu SMA sama kuliah, kalian sering ejek aku miskin," katanya, matanya menatap lantai sejenak sebelum beralih ke wajah-wajah di depannya. "Baju aku lusuh, bekal aku cuma nasi sama tempe, dan aku takut banget tiap masuk kelas karena tahu bakal denger tawa kalian. Aku ingat banget Rudi pernah sembunyiin tas aku di lemari, Dina bilang aku bau kampung, dan kalian semua ketawa. Aku takut, tapi aku gak pernah benci." Ia berhenti, mengambil napas, dan ruangan itu hening total. Hanya suara napas tertahan dan derit kecil dari kursi yang terdengar. "Hinaan itu bikin aku takut, tapi juga bikin aku kuat. Aku janji sama diri sendiri, aku harus ubah hidupku. Bukan buat kalian, tapi buat aku sendiri," lanjutnya, dan matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat mengusapnya dengan lengan kemeja, tak ingin menunjukkan kelemahan. Joko melanjutkan dengan nada yang lebih tenang, hampir seperti bercerita pada teman lama. "Aku mulai dari nol. Modal cuma 500.000 dari kerja kurir. Aku jual anyaman sama kain dari desa pakai motor butut. Malam-malam aku belajar coding, bikin website sendiri, sampai akhirnya bisa ekspor ke luar negeri. Aku gak cerita ke siapa-siapa, karena aku gak butuh orang tahu. Aku cuma pengen buktiin aku bisa." Ia tersenyum kecil, lalu menatap teman-temannya satu persatu. "Aku gak pernah benci kalian. Kalian bagian dari cerita aku. Sekarang kita udah dewasa, lupain masa lalu ya. Kita mulai lagi dari sini." Kata-katanya sederhana, tapi menggema seperti pukulan lembut di hati setiap orang, meninggalkan jejak yang tak bisa mereka abaikan. Reaksi teman-temannya langsung terlihat. Rudi menunduk, gelas birnya diletakkan di meja dengan tangan gemetar, lalu melangkah mendekati Joko. "Jo, maaf ya, gua salah banget dulu," katanya pelan, suaranya serak, dan untuk pertama kalinya, ia tak terlihat sombong. Dina mengikuti, matanya merah karena menahan tangis. "Aku nggak tahu, Jo. Aku benar-benar minta maaf," ucapnya, dan Joko mengangguk. "Udah, Din. Nggak apa-apa." Bima dan Sari mendekat, membawa piring kue dan senyum canggung. "Lo hebat, Jo. Maafin kita ya," kata mereka hampir bersamaan. Dedi dan Mira, yang tadi menunduk penuh penyesalan, juga maju, meminta maaf dengan suara lirih. Joko memaafkan mereka semua, tetap dengan senyum kecil yang tulus, tak ada sedikit pun rasa angkuh di wajahnya. Reuni itu berakhir dengan suasana yang jauh berbeda dari awalnya. Tawa ejekan berganti dengan obrolan hangat, dan Joko tak lagi duduk sendirian, teman-temannya mengelilinginya, mendengarkan ceritanya dengan mata penuh kekaguman. Saat acara selesai, Joko melangkah keluar dari hotel, mengendarai motor bututnya yang knalpotnya berasap.
Rudy menawarkan tumpangan dengan mobil mewahnya. Jo, naik sama gua aja, bro. Tapi Joko menolak sopan. Aku suka motor ini. Nyaman, katanya sambil tertawa kecil, lalu melaju pergi di bawah langit malam yang penuh bintang. Teman-temannya menatapnya dari pintu hotel. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat Joko bukan sebagai si miskin, tapi sebagai pria yang mengubah hidupnya dengan diam. Esok harinya, berita tentang Joko menyebar di grup WhatsApp alumni, tapi ia tak peduli. Ia kembali ke rutinitasnya, bangun pagi, sholat, dan bekerja di kantor sederhana di pinggir kota, masih dengan kemeja lusuh dan celana jeans tua. Namun, sesuatu berubah di antara teman-temannya. Rudy, yang tadinya sombong, mulai mengunjungi panti asuhan setiap bulan, terinspirasi oleh kerja keras Joko dari nol. Dina membuka kelas gratis untuk anak-anak desa, mengajarkan desain dengan harapan memberi mereka kesempatan. Bima dan Sari menggalang dana untuk membantu pengrajin lokal, menyebut Joko sebagai motivasi mereka. Dedi dan Mira, yang dulu suka mengejek, kini aktif di komunitas sosial, berbagi cerita Joko sebagai pengingat bahwa kesuksesan tak selalu tentang pamer. Beberapa bulan kemudian, Joko mendapat undangan lagi dari teman-temannya, bukan reuni, tapi acara amal yang mereka adakan bersama. Di panggung kecil di tengah lapangan desa, Rudy memegang mikrofon, suaranya bergetar. Kita semua dulu salah sama Joko. Tapi dia buktiin, sukses itu nggak perlu teriak-teriak. Dia ngajarin kita buat kerja keras dan rendah hati. Makasih, Jo, katanya, dan sorak-sorai menggema. Joko, yang duduk di baris belakang dengan kemeja sederhana, hanya tersenyum kecil, tak naik ke panggung. Tapi di dalam hati, ia tahu, diamnya telah menginspirasi mereka semua untuk jadi lebih baik. Motor bututnya masih diparkir di sudut, tapi kali ini, teman-temannya tak lagi menertawakannya, mereka salut, dan Joko tetap Joko, kaya raya tanpa suara, tapi penuh makna. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak ceritanya sampai akhir. Semoga bisa menginspirasi teman-teman setia Desir Waktu. Jangan lupa subscribe Desir Waktu dan nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari Desir Waktu. Terima kasih.